Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dari Prodi Tadris Fisika kelas B. Saya sendiri Oktav Aransyahendra Dan saya Fajar Eka Mahendra. Kami di sini akan berbagi sedikit informasi mengenai salah satu model pembelajaran yang sangat berguna pada masa sekarang ini. Apa tuh? Apa ya kira-kira? Mari saksikan video berikut ini. Tekan. Proses pembelajaran yang menarik tentunya menjadi idaman semua pendidik dan peserta didik. Namun nyatanya, kenapa ya banyak peserta didik yang mengeluh bosan dalam belajar di sekolah? Mungkin hal ini salah satu faktornya disebabkan oleh situasi belajar di kelas yang terkesan kurang menantang dan menonton. Maka, hal ini justru menjadi ancaman bagi kualitas pendidikan di Indonesia karena turunnya minat peserta didik dalam belajar. Lalu, solusinya bagaimana ya kira-kira? Pada tahun 1980, berpatokan pada sejarah, seorang ahli pendidikan, Barrows dan Tamblyn, memperkenalkan sebuah model pembelajaran yang mana dalam pembelajaran berbasiskan pada masalah. Lah, kok belajar ada masalahnya? Iya, masalah. Jadi, awalnya mereka ini menerapkan dalam dunia kedokteran, karena belajar menurutnya memang untuk menyelesaikan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Lama-kelamaan, model ini terus dikembangkan dan diterapkan dalam dunia pendidikan hingga sekarang ini. Pembelajaran dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari yang bersifat kontekstual dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Mereka diminta untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam rangka belajar. Hal inilah yang dikenal sekarang dengan pembelajaran berbasis masalah atau model problem-based learning. Masalah, siapa yang tidak kenal dengan kalimat satu ini? Dalam menjalani kehidupan, setiap saat bisa dikatakan kita dihadapkan pada masalah. Contohnya ketika listrik padam, masalah dimulai, banyak kegiatan yang terhenti. Ibu yang menggunakan rice cooker tidak bisa memasak nasi. HP yang lowbat tidak bisa terisi dayanya. Bahkan, beberapa daerah seperti pedesaan yang kehilangan internetnya, yang justru ini sangat mengganggu dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Masalah seperti inilah salah satu contoh untuk masalah PBL. Masalah yang kontekstual dan nyata. Keunggulan dari model PBL, pembelajaran di kelas terasa menyenangkan dikarenakan para peserta didik merasa tertantang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dekat dengan mereka. Di samping memperoleh konsep-konsep yang meningkatkan kemampuan kognitif, sikap ilmiah, dan keterampilan peserta didik juga dilatih. Selanjutnya kita masuk ke sintaks PBL. Pada sintaks PBL ini mempunyai 5 tahapan. Yang pertama yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa, yang ketiga membimbing penyelidikan, yang keempat menyajikan hasil, dan yang kelima menganalisis serta evaluasi masalah. Nah, pada tahap yang pertama, guru mengorientasikan siswa pada masalah, yang mana masalahnya ini bersifat kontekstual dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Setelah itu, guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok dengan isinya berupa 4-5 orang secara heterogen dengan keahlian yang berbeda-beda. Setelah itu, siswa melakukan penyelidikan untuk memperoleh data sehingga permasalahan tadi bisa diselesaikan. Data diperoleh dengan berbagai cara, misalnya dengan wawancara dan juga studi literatur. Pada tahap selanjutnya, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil dari penyelidikan mereka setelah mereka berdiskusi, sehingga penyelidikan mereka ini dapat menjawab permasalahan yang ada tadi. Nah, sehingga mereka mendapatkan konsep-konsep tentang apa yang mereka selidiki, serta juga dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu barulah guru menganalisis dan mengevaluasi
masalah yang telah ditemukan di awal tadi. Pertama, orientasi masalah. Masalah di sini harus bersifat kontekstual. Nah, kita ambil tema tentang listrik. Rumah tangga Bapak Ahmad mengalami fluktuasi tegangan yang signifikan. Beberapa peralatan elektronik seperti AC, kulkas, dan komputer sering mengalami gangguan atau kerusakan karena perubahan tegangan yang tidak stabil. Bapak Ahmad dan keluarganya mulai menyadari bahwa kondisi ini dapat merugikan dan mencari solusi untuk menstabilkan tegangan listrik di rumah beliau. Nah, pada tahapan ini, peserta didik diberikan informasi tentang fluktuasi tegangan dan dampaknya pada peralatan elektronik. Mereka diminta untuk merumuskan masalah. Misalnya, bagaimana ya kira-kira peranan kapasitor dalam membantu menstabilkan tegangan, penyaringan stabilitas tegangan, peningkatan faktor daya, penyimpanan energi sementara, dan pengaturan frekuensi pada alat elektronik dalam rangkaian listrik rumah tangga. Selanjutnya, peserta didik diorganisasikan menjadi kelompok dengan keahlian yang beragam, seperti keahlian dalam konsep fisika, teknik listrik, atau teknologi. Mereka dibagi menjadi kelompok heterogen menjadi 5 orang setiap kelompoknya. Setiap kelompok berdiskusi mengenai pemecahan masalah. Tahapan selanjutnya, setiap kelompok melakukan penyelidikan tentang kapasitor, penyaring dan stabilitas tegangan, peningkatan faktor daya, penyimpanan energi listrik sementara, pengaturan frekuensi pada alat elektronik, dan aplikasi dalam sistem listrik lainnya. Perlu diingat bahwa guru hanya berperan sebagai fasilitator. Murid diminta untuk lebih aktif, seperti melakukan penyelidikan dan studi literatur. Setelah melakukan penyelidikan, peserta didik secara berkelompok diminta untuk menyajikan hasil diskusinya. Mereka diminta untuk mengembangkan rencana serta solusi yang melibatkan penggunaan kapasitor dan hal-hal lain yang mendukung untuk menjadi solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan. Penyajian dapat berupa video, laporan tertulis, atau hal-hal lain yang mendukung. Nah, di tahapan terakhir, peserta didik beserta guru menganalisis bagaimana penggunaan kapasitor dapat memengaruhi stabilitas tegangan di rumah tangga Bapak Ahmad dan di rumah-rumah yang terjadi pemadaman listrik. Mereka mengevaluasi keefektifan solusi dan juga bagaimana kegiatan mereka selama mereka lakukan penyelidikan, sehingga mereka mendapatkan konsep dan pengalaman yang berharga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah yang menjadi ciri khas dari model pembelajaran problem-based learning. Nah, bagaimana teman-teman dengan video yang kami sajikan? Cukup menarik bukan? Tentunya sangat menarik karena yang dibahas juga menarik. Apa itu? Model pembelajaran problem-based learning. Lebih-lebih lagi, model pembelajaran PBL ini sangat relevan kita gunakan pada masa sekarang ini, yaitu kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat teman-teman. Lebih dan kurang kami mohon maaf. See you. See you.